Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Syukur alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan yang mubarak. Karena itu apa yang sudah kita peroleh selama bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita melatih diri, memperbaiki keadaan, mendekatkan diri kepada Allah, itu terus kita pelihara. Terutama sekali yaitu semangat untuk mengabdi beribadah kepada Allah secara tulus. Seperti kita niatkan dalam puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pagi karena melaksanakan kewajiban fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Ini juga sesuai dengan pernyataan kita setiap kita salat, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang komitmen kita yang harus kita pegang. Karena memang manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita, para ulama mengatakan, ketika kita melakukan taat, melakukan ibadah, melakukan salat, melakukan puasa, itu tidak boleh ada terbetik niat lain. Tidak boleh ada niat selain daripada hanya mengabdi kepada Allah. Karena kita merasa banyak ihsannya Allah kepada kita semua. Tidak boleh anda untuk kepentingan duniawi, untuk sesuatu, ibadah kita untuk karena sesuatu, itu kita dianggap berbuat kesalahan dan berdosa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat tapi salatnya lupa. Alladzina hum yurauna, mereka itu adalah riya, artinya ingin dipuji oleh orang lain. Ada kepentingan lain selain mengabdi. Mestinya lillahi wa fillahi, karena Allah dan di jalan Allah. Bahkan para ulama mengatakan kita tidak boleh juga ketika kita ibadah itu untuk mendapatkan balasan surga atau selamat dari neraka. Itu berarti ada sesuatu bukan karena Allah, tapi karena diri kita, kepentingan kita. Linafsihi, untuk kepentingan dirinya. Jadi tidak boleh dikompensasi ibadah kita itu dengan permintaan dengan surga ataupun neraka. Apakah kita tidak boleh minta surga neraka? Kita disuruh. Bahkan kalau kita sesudah tarawih pun kita disuruh membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah. Saya mohon ridhamu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung daripada kemarahanmu dan daripada api neraka. Kita memang disuruh meminta kepada Allah surga, minta supaya diselamatkan, tapi bukan sebagai balasan kita atau sebagai kompensasi daripada ibadah kita. Karena ibadah kita tidak boleh dikait-kaitkan dengan yang lain. Man kana yarjullaha wal yawmal akhir falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, hendaknya dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan, menyekutukan dalam melakukan amalnya itu kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain apa saja selain pada Allah. Bukan hanya untuk mengembah manusia, untuk menyembah batu, tapi ada keinginan lain, termasuk untuk mendapatkan
balasan di akhirat. Memang Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu dalam surga dengan amalmu. Itu dari sisi Allah. Min tarafin wahid, dari sisi Allah. Tapi dari sisi kita adalah bukan amal kita itu yang kita, tetapi adalah kemurahan Allah, kerahmatan Allah, keihsanan Allah kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ibadah kita itu semata-mata ikhlas kepada Allah. Itu yang disebut namanya sidqul ubudiyah, ubudiyah yang benar, wa kamalil ubudiyah, ibadah yang benar itu seperti itu. Dan itu memang sulit. Oleh karena itu setiap hari kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saya menyembah, bukan kepada yang lain, bukan untuk yang lain-lain. Wa iyyaka nasta'in, dan saya mohon pertolongan. Pertolongan apa? Untuk bisa melaksanakan ibadah dengan yakni nasta'inu ala sidqil ubudiyah wa kamalil ubudiyah. Benar, ibadah dengan benar dan ibadah dengan sempurna. Itu memang berat. Karena kita manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai itu, maka kita mohon inayah rabbaniyah, pertolongan Allah. Oleh karena itu, selain menyatakan iyyaka na'budu, tapi juga iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini perjuangan kita untuk mencapai derajat supaya kita beribadah dengan benar, yaitu sidqil ubudiyah wa kamalil ubudiyah. Marilah apa yang sudah kita perjuangkan ini, dan mudah-mudahan terus kita bisa pertahankan sehingga kita benar-benar bisa beribadah khalisan mukhlisan liwajhillahil karim, dalam arti keikhlasan untuk Allah semata-mata. Mudah-mudahan kita diberkati Allah, diberikan inayah rabbaniyah, diberikan himayah rabbaniyah, yaitu perlindungan atau wiqayah rabbaniyah, sehingga kita bisa diselamatkan dari siksanya dari api neraka sesuai dengan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk bisa menjaga diri dengan baik perlu ada inayah rabbaniyah, perlu adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.